wabarakatuh. Kami dari Kelompok 9. Nama saya Rizky Fajriansyah. Nama saya Wildan Salim Ma'ruf. Nama saya Rian Failaka. Kita akan mempresentasikan tentang Indonesia pada masa liberal periode 1950 sampai 1959. Latar belakang. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada ketika itu terjadi demo besar-besaran menuntut perbuatan suatu negara kesatuan. Karenanya melewati akad selang 3 negara ronde. Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur hasilkan akad pembentukan negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintah dengan memakai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Penghabisan muncullah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Konstitusium juga bisa membuat konstitusi baru, karena Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang berdemokrasi terpimpin pada DPR hasil pemilu yang mengandung ide sebagai kembali pada UUD 1945. UUDS 1950 dikuatkan berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat, dibuat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama ronde ketiga rapat ke-71 DPR RIS pada tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta, konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang hendak menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 sukses memilih konstituante pada secara demokratis. Namun, konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1969, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1969 yang selang lain mengandung kembali berjalannya UUD 1949. 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1969 yang menghentikan konstituante. Kabinet Nasir. Program Kabinet Nasir 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum sebagai memilih Dewan Konstitusi. 2. Menciptakan susunan pemerintah dan membentuk kelompok negara. 3. Menggelar usaha keamanan dan ketentraman. 4. Menegakkan kesejahteraan rakyat. 5. Menciptakan organisasi angkatan perang. Tetapi sebelum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini dijatuh pada 2 Maret 1951 dalam usia 0,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Nasir dalam rangka pembentukan DPR dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan 1953 sampai 1955. Kabinet Ali Sastro Miojo 1. Program kerja Kabinet Ali Wongsonegoro. 1. Menumpas pemberontakan di ITI di beragam kawasan. 2. Menerapkan pemilihan umum. 3. Memperjuangkan kembali Irian Barat kepada RI. 4. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Pada masa Kabinet Ali Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat. Selain munculnya pemberontakan ITI di Jawa Barat, Daud Berut Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Walaupun dihinggapi beragam kesukaran, Kabinet Ali Wongsonegoro sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karenanya, Kabinet Ali Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali Wongsonegoro yang sekali jatuh pada bulan Juli 1945 dalam usia 2 tahun. Usia terpanjang. Penyebab jatuh Kabinet Ali Wongsonegoro yaitu perselisihan antara TNI AD dan pemerintah tentang atur perkara pengangkatan kepala staf TNI AD. 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Dalam hal ini meyakinkan angkatan darat dan warga. 2. Hendak dilakukan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantas korupsi. 3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dilakukan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956. 1956 sampai 1957, Kabinet Ali Satromadjojo. Kabinet Kerja Ali kedua menyelesaikan pembatasan hasil KMB, menyelesaikan masalah harian Irian Barat, pembentukan Provinsi Irian Barat, menjalankan politik luar negeri lepas sama sekali jihad. Kabinet Ali kedua ini pun tidak berumur lebih dari 1 tahun. Akhirnya 1957 sampai 1959, Kabinet Juanda. Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya dan meliputi
1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi kondisi RI. 3. Melanjutkan pembahasan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI. 5. Mempercepat pembangunan. Dekret Presiden 5 Juli 1159. Dekret Presiden 5 Juli 1159 adalah dekret yang mengakhiri masa parlementer dan dipakai kembalinya UUD 1145. Masa sesudah ini lazim disebut masa demokrasi terpimpin. Pokoknya ialah kembali berjalannya UUD 1145 dan tidak berjalannya lagi UUDS 1150. Pembubaran konstituante, pembentukan MPRS dan DPAS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.